juga laku di sini. Masih laku, foto belum kita rubah, masih yang di zaman dulu itu. Memang milihnya harus yang paling jelek ya? Memang. Kalau Anda nggak boleh lebih ganteng dibandingkan bosnya. Iya. Ustaz, iya, ini kita tadi bicara tentang Dokter Lee nih. Iya. Dia dokter yang boleh kita bilang warga keturunan dulunya, terus di Indonesia juga sekolah tidak diterima, tapi keluar, terus balik lagi ke Indonesia, akhirnya terus bikin rumah sakit apung dan sebagainya. Ini kalau dilihat apa yang terjadi di negara kita sih sebenarnya? Kaisar Hiro itu ketika mau meninggal ada 3 hal yang ditanyakan, dan itulah maka Hiroshima dan Nagasaki itu hancur lebur. Dan kebetulan saya baru pulang dari sana bulan kemarin. Sombong sekali dan luar biasa. Mohon maaf, itu hanya masalah perbedaan kasta di antara kita. Sekarang ada predikat baru lagi. Apa itu? Katanya jadi duta. Itu. Apa itu? Duda menderita. Oh ya, nggak tahu, saya nggak bilang gitu. Saya maunya duda yang berharta, maunya. Oh iya. Luar biasa. 3 pertanyaan. Yang pertama ditanya adalah berapa jumlah dokter? Berapa jumlah dokter? Dan yang kedua yang ditanya berapa jumlah guru, dan yang ketiga berapa jumlah hakim. Dan dari 3 pilar inilah Jepang maju yang luar biasa. Dan Hiroshima yang sekarang dulu hancur lebur sekarang menjadi kunjungan wisata yang luar biasa dengan sakura dan tulipnya yang luar biasa. Dan itu satu, Kementerian Kesehatan, dokter itu sangat penting sekali dalam membangun satu negara. 2, pendidikan, dan yang ketiga adalah peradilan. Dan sayangnya 3-tiganya ini di Indonesia kurang mendapat perhatian. Jadi sebetulnya kalau membangun itu, demikian juga di Arkansas, Clinton ketika sukses di Arkansas hanya 2, kesehatan, dan karena hukum sudah baik sana, dan pendidikan. Jadi itu saya sampai mencatat ada 20 poin yang penting untuk saya sampaikan. Iya, tapi itu juga strategi marketing biar saya laku terus di sini. Makanya tidak cukup kalau undang saya hanya seminggu 2-3 kali, tidak cukup. Itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat perlu banyak ilmu, banyak masukan untuk itu. Maksudnya supaya Ustadz lebih sering lagi. Iyalah, itu mudah-mudahan paham produsernya ya. Yang pertama, saya sangat menyadari bahwa di dalam agama saya dituntut untuk utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu betul-betul itu. Jadi Dr. Lee itu betul-betul menginspirasi. Memang kenapa kita harus mengapresiasi orang Cina. Jadi memang saya harus menuntut ilmu dari orang-orang Cina. Iya, ke negeri Cina. Paskan, iya. Anda kok kalau ada apa tuh nunjuknya ke saya mulu sih? Kenapa? Ya karena kita sama-sama. Kita kan sebetulnya kita keturunan orang Yunan dulu. Nenek moyang kita kan satu pasti pelaut. Nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Dan dari Yunan, dari Cina. Kok tahu? Iya. Dan dulu kalau kita belajar sejarah, sebetulnya nenek moyangnya dari Cina. Dari Cina? Iya, nenek moyangku itu dari Yunan dan itu. Yang kedua, sebetulnya catatan penting adalah ukuran sukses tadi, luar biasa. Seorang dokter mengukur sukses bukan pada maladjustment, bukan kepada kepemilikan harta. Kadang-kadang dikasih resep aja, itu ada rumornya, resepnya yang kira-kira nggak sekali sembuh, biar nanti balik-balik lagi. Supaya setiap kali dia bisa mendapat. Nah, itu luar biasa. Dokter Lee ketawa tuh. Iya. Orang Jawa mengatakan anak saya jadi orang, itu ukurannya adalah harta. Oh, anak saya jadi wong, jadi orang semuanya. Suksesnya tuh kaya. Jadi kalau hanya gajinya masih 10 koma, itu artinya setiap tanggal 10 sudah mulai koma, itu maksudnya. Nah, itu belum orang. Dan bukan itu sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan itu. Jadi melayani. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang dilayani, tapi orang yang bisa melayani. Karena dia punya kelebihan. Betul. Dia bisa melayani orang lain. Luar biasa. Dan itu kebahagiaan. Betul. Dan tadi sudah saya catat luar biasa. Maka khairun nas anfa'uhum linas. Nabi bersabda begini. Ini sabda Nabi pasti benar. Karena Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Tukang sulap. Iya. Daripada lu ngomong, mending gue ngomong duluan. Karena itu memang boleh. Ya, jadi luar biasa bagaimana orang sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat pada orang lain. Dan rumah sakit apung itu luar biasa, saya mengapresiasi luar biasa. Mudah-mudahan ini ada dokter yang lain. Betul, yang memberi kemanfaatan kepada inspirasi. Ya. Ustadz, saya boleh tanya satu hal. Saya boleh jawab satu hal juga. Ya.
Kalau tanya saya jawab. Tanya 3 hal habis ini. Berarti jawabannya 3 Tiga. ya. Bagaimana dengan orang yang kalau membantu harus melihat suku, agama? Nah, Itulah. kan ada orang-orang seperti Betul. itu. Agama kamu apa nih? Nah, gitu. Sukunya apa? Nah, Di antara misi kenabian datang ke bumi ini adalah humanism atau kemanusiaan. Makanya Nabi kalau ditanya iman bukan suruh sholat, bukan suruh puasa. Imanmu hilang kalau kamu tidur pulas kenyang, tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Imanmu hilang kalau di kamarmu penuh makanan, sementara di sebelahnya tempat rias nggak ada makanan sama sekali. Padahal makanan terus enggak, saya lagi nggak lewat. makan kok. Iya, saya lewat di kamar sebelah, saya di Udah kamar nggak rias. ada tuh, Di stop. kamar rias nggak ada. Nah, jadi itu iman itu dikatakan bagaimana peduli dengan yang lain. Kalau Anda seorang dokter, nolong nggak usah lihat suku, ras, bahkan fisik. Begitu ada pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Iya. Tapi begitu yang pingsan, kok sudah tua? Kalau gitu pakai sedotan. Nggak boleh seperti itu. Nah, itu satu. Artinya, kalau seorang polisi nolong, memang ada orang terjepit, aduh tolong, nggak usah lihat suku, ras, dan agamanya. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, atau Bali, atau Jawa Tengah, apa Jawa Timur, apa Jawa Barat. Mati. Dan itulah kemanusiaan. Maka Dokter Lee luar biasa, saya apresiasi. Nolong orang nggak usah lihat, tanya dulu KTP-nya, usianya berapa. Sudah, tolong saja. Dan itulah kemanusiaan. Dan seharusnya jiwa agama itu muncul seperti itu. Bukan hafalan Quran banyak, hafalan Bibelnya banyak, enggak. Agama itu in action. Agama itu bukan untuk di pengetahuan, tetapi dalam amal, dalam Jadi perbuatan. tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Dan harusnya seperti itu. Harusnya, makanya tadi Dokter Lee mengatakan bahwa ada Sumpah Pemuda tuh ya, dan Wah, luar sebagainya. biasa Ya. itu. Oke. Tapi pemuda yang dulu pasti akan beda dengan pemuda sekarang. Karena pemuda yang dulu sekarang udah tua. Bener dia nggak pernah salah. Iya. Dia selalu bener. Dia ngomong salah aja nyebelin, bener Iya. nyebelin. Iya. Tapi hukumnya apa? Secara di agama, misalnya di agama Muslim nih, hukumnya apa kalau menolong lihat-lihat dulu tuh hukumnya? Kehilangan iman. Apa? Kehilangan Karena iman itu ditunjukkan kepada aspek imanen dan transendental. Artinya aspek horizontal dan vertikal. Di zaman Nabi jangankan itu. Ada orang yang sholatnya sampai bagus. Dia haji itu tiap tahun. Umroh itu seminggu 3 kali. Iya, rumahnya itu Mekah. Jadi dekat dengan Ka'bah. Iya. rumahnya dekat. Iya dekat, dia umroh terus gitu. Tetapi dia utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, tidak peduli dengan sesama. Ditanya nggak enakan. Kayak Anda itu. Iya. Anda tuh bener jawab tapi nggak bener. Nanti kalau Anda nunjuk satu gini, sebenarnya yang 3 untuk diri Anda sendiri. Sebenarnya saya reflektor. Artinya apa? Betul-betul orang itu dinilai keimanan bukan saja aspek-aspek yang imanen ke atas, tetapi juga bagaimana hablum minanas. Oke. Ada salib di situ. Jadi ada hablum minallah dan hablum minanas di situ. Oke, baik Ustadz, satu pertanyaan nih terakhir nih dari Twitter nih Ustadz ya. Iya. Gimana hukumnya kan setahu saya di Muslim tuh ada yang namanya ria, kalau misalnya Ria. bantu tapi Tendensius. benar, tapi Iya. gimana kalau misalnya dia bantu cerita-cerita ke orang lain supaya orang lain ikutan bantu? Nah, Kalau untuk menstimulasi boleh. Makanya di dalam Islam ada kalau untuk sedekah boleh diterang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Dimaksudkan terang-terangan biar orang terstimulasi. Dokter Lee kita hadirkan di sini bukan untuk dipamerkan bahwa dia punya perahu apung, punya rumah aja dijual. Ada yang punya rumah aja di perumahan sampai hari ini, kecil sekali di kompleks sana, dekat Bintaro sana sedikit. Ada orangnya jadi luas sekarang. Jadi tidak pernah jual untuk keperluan sosial juga enggak. Nah, tapi kan bukan untuk pamer, itu untuk menstimulasi orang lain untuk saya berbuat jual baik. rumah beli perahu apung, mau saya buat apa perahu apung? Iya. Jual dodol. Ya untuk apalah kan masing-masing menghibur secara gratis kan bisa. Saya main sulap gitu muter-muterin Ya pulau. nggak apa-apa. Kan ngapain kalau lebih tenang lagi. Orang nolong kok masih berhitung-hitung. Harusnya kan tidak boleh hitung-hitung semuanya. Ganti Begitu. Ustadz aja udah. Tapi boleh kalau untuk menstimulasi boleh ya? Bagus, boleh, nggak apa-apa Oke. stimulasi. Artinya kalau orang itu bisa, why not? Saya tidak bisa. Oke, jadi memberikan contoh baik. Bagus, Baik. ya. Oke, itulah dia Ustadz Wijayanto, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz. Kita kembali lagi saya satunya jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Tanjur Lebur sekarang menjadi kunjungan wisata yang luar biasa dengan sakura dan tulipnya yang luar biasa. Dan itu satu, Kementerian Kesehatan, dokter itu sangat penting sekali dalam membangun satu negara. 2, pendidikan, dan yang ketiga adalah peradilan.
Dan sayangnya tiga-tiganya ini di Indonesia kurang mendapat perhatian. Jadi sebetulnya kalau mau bangun itu, demikian juga di Arkansas, Clinton ketika sukses di Arkansas hanya 2, kesehatan dan karena hukum sudah baik sana dan pendidikan. Jadi itu saya sampai mencatat ada 20 poin yang penting untuk saya sampaikan. Iya, tapi itu juga strategi marketing biar saya laku terus di sini. Makanya tidak cukup kalau undang saya hanya seminggu 2-3 kali tidak cukup. Itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat perlu banyak ilmu, banyak masukan untuk itu. Maksudnya supaya Ustadz lebih sering lagi. Iyalah, itu mudah-mudahan paham produsernya ya. Yang pertama saya sangat menyadari bahwa di dalam agama saya dituntut untuk utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu betul-betul itu. Jadi Dr. Lee itu betul-betul menginspirasi memang kenapa kita harus mengapresiasi orang Cina. Jadi memang saya harus menuntut ilmu dari orang-orang Cina. Iya, ke negeri Cina. Ya, paskan, iya. Anda kok kalau ada apa tuh nunjuknya ke saya mulu sih? Kenapa? Ya karena kita sama-sama, kita kan sebetulnya kita keturunan orang Yunan dulu. Nenek moyang kita kan satu pasti pelaut. Nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Dan dari Yunan, dari Cina. Kok tahu? Iya, dan dulu kalau kita belajar sejarah sebetulnya nenek moyangnya dari Cina. Dari Cina? Iya, nenek moyangku itu dari Yunan dan itu. Yang kedua, sebetulnya catatan penting adalah ukuran sukses tadi, luar biasa. Seorang dokter mengukur sukses bukan pada maladjustment, bukan kepada kepemilikan harta. Kadang-kadang dikasih resep aja, itu ada rumornya, resepnya yang kira-kira nggak sekali sembuh, biar nanti balik-balik lagi. Supaya setiap kali dia bisa mendapat. Nah, itu luar biasa. Dokter Lee ketawa tuh. Iya. Orang Jawa mengatakan anak saya jadi orang, itu ukurannya adalah harta. Oh, anak saya jadi wong, jadi orang semuanya. Suksesnya tuh sukses. Kaya. Jadi kalau hanya gajinya masih 10 koma, itu artinya setiap tanggal 10 sudah mulai koma, itu maksudnya. Nah, itu belum orang. Dan bukan itu sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan itu. Jadi melayani. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang dilayani, tapi orang yang bisa melayani. Karena dia punya kelebihan. Betul. Dia bisa melayani orang lain. Luar biasa. Dan itu kebahagiaan. Betul. Dan tadi sudah saya catat luar biasa. Maka khairun nas anfa'uhum linas. Nabi bersabda begini. Ini sabda Nabi pasti benar. Karena Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Tukang sulap. Iya. Daripada lu ngomong, mending gue ngomong duluan. Karena itu memang boleh. Ya. Jadi luar biasa bagaimana orang sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat pada orang lain. Dan Rumah Sakit Apung itu luar biasa, saya mengapresiasi luar biasa. Mudah-mudahan ini ada dokter yang lain. Betul, yang memberi kemanfaatan kepada inspirasi. Ya. Ustadz, saya boleh tanya satu hal. Saya boleh jawab satu hal juga. Ya. Kalau tanya saya jawab. Tanya 3 hal habis ini. Berarti jawabannya 3. Ya. Bagaimana dengan orang yang kalau membantu harus melihat suku, agama? Nah, itulah. Kan ada orang-orang seperti itu. Agama kamu apa nih? Nah, gitu. Sukunya apa? Nah. Di antara misi kenabian datang ke bumi ini adalah humanism atau kemanusiaan. Makanya Nabi kalau ditanya iman bukan suruh sholat, bukan suruh puasa. Imanmu hilang kalau kamu tidur pulas kenyang, tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Imanmu hilang kalau di kamarmu penuh makanan, sementara di sebelahnya tempat rias nggak ada makanan sama sekali. Padahal makanan terus saya lagi lewat. Iya, lewat di kamar sebelah, saya di kamar rias. Di kamar rias nggak ada. Nah, jadi itu iman itu dikatakan bagaimana peduli dengan yang lain. Kalau Anda seorang dokter, nolong nggak usah lihat suku, ras, bahkan fisik. Begitu ada pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Iya, tapi begitu yang pingsan, kok sudah tua, kalau gitu pakai sedotan. Nggak boleh seperti itu. Artinya, kalau seorang polisi nolong, memang ada orang terjepit, aduh tolong, nggak usah lihat suku, ras, dan agamanya. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, atau Bali, atau Jawa Tengah, apa Jawa Timur, apa Jawa Barat. Mati. Dan itulah kemanusiaan. Maka Dr. Lee luar biasa, saya apresiasi. Nolong orang nggak usah lihat, tanya dulu KTP-nya, usianya berapa. Sudah, tolong saja. Dan itulah kemanusiaan. Dan seharusnya jiwa agama itu muncul seperti itu. Bukan hafalan Quran banyak, hafalan Bibelnya banyak, enggak.
Agama itu in action. Agama itu bukan untuk di pengetahuan, tetapi dalam amal, dalam Jadi perbuatan. tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Dan harusnya seperti itu. Harusnya, makanya tadi Dr. Lee mengatakan bahwa ada Sumpah Pemuda tuh ya. Wah, dan luar sebagainya biasa ya. itu. Oke. Tapi pemuda yang dulu pasti akan beda dengan pemuda sekarang. Karena pemuda yang dulu sekarang udah tua. Bener dia nggak pernah salah. Iya. Dia selalu bener. Dia ngomong salah aja nyebelin, bener Iya. nyebelin. Iya. Tapi hukumnya apa? Secara di agama, misalnya di agama Muslim nih, hukumnya apa kalau menolong lihat-lihat dulu tuh hukumnya? Kehilangan iman. Kehilangan Karena iman itu ditunjukkan kepada aspek imanen dan transendental. Artinya aspek horizontal dan vertikal. Di zaman Nabi jangankan itu. Ada orang yang sholatnya sampai bagus. Dia haji itu tiap tahun. Umroh itu seminggu 3 kali. Iya, rumahnya itu Mekah. Jadi dekat dengan Ka'bah itu. Iya. rumahnya dekat. Iya dekat, dia umroh terus gitu. Tetapi dia utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, tidak peduli dengan sesama. Ditanya nggak enak kan? Kayak Anda itu. Iya. Anda tuh bener jawab tapi nggak bener. Nanti kalau Anda nunjuk satu gini, sebenarnya yang 3 untuk diri Anda sendiri. Sebenarnya saya reflektor. Artinya apa? Betul-betul orang itu dinilai keimanan bukan saja aspek-aspek yang imanen ke atas, tetapi juga bagaimana hablum minanas. Oke. Ada salib di situ. Jadi ada hablum minallah dan hablum minanas di situ. Oke, baik Ustadz, satu pertanyaan nih terakhir nih dari Twitter nih Ustadz ya. Iya. Gimana hukumnya kan setahu saya di Muslim tuh ada yang namanya ria, kalau misalnya Ria. bantu tapi Tendensius. benar, tapi Iya. gimana kalau misalnya dia bantu cerita-cerita ke orang lain supaya orang lain ikutan bantu. Nah, Kalau untuk menstimulasi boleh. Makanya di dalam Islam ada kalau untuk sedekah boleh diterang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Dimaksudkan terang-terangan biar orang terstimulasi. Dr. Lee kita hadirkan di sini bukan untuk dipamerkan bahwa dia punya perahu apung, punya rumah aja dijual. Ada yang punya rumah aja di perumahan sampai hari ini. Kecil sekali di kompleks sana, dekat Bintaro sana sedikit. Ada orangnya jadi luas sekarang. Jadi tidak pernah jual untuk keperluan sosial juga enggak. Nah, tapi kan bukan untuk pamer. Itu untuk menstimulasi orang lain untuk saya berbuat jual baik. rumah beli perahu apung, mau saya buat apa perahu apung? Iya. Jual dodol. Iya, untuk apalah kan